Halo, selamat bertemu lagi teman-teman mahasiswa di 3 DKV dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah gambar anatomi di Prodi D3 DKV UNS. Baik, hari ini mata kuliah gambar anatomi masuk ke materi fisik dan proporsi manusia yang pertama. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya akan mempresentasikan tentang fisik dan proporsi manusia. Jadi struktur manusia sangat penting diketahui supaya kita dapat merasakan bahwa pada dasarnya manusia dibangun dari struktur atau bentuk dasar. Struktur manusia tersebut diatur dengan skala perbandingan 1:7 atau 1:8 untuk laki-laki dewasa dan 1:6,5 atau 1:6 untuk wanita dewasa, dengan lebar bidang tubuh wanita dan tinggi lebih kecil daripada laki-laki. Nah, di sini untuk ilustrasi ya, ada beberapa aturan dalam membuat struktur atau proporsi tubuh manusia, bahwa tinggi keseluruhan tubuh itu dihitung dari jumlah ukuran kepala. Jadi untuk laki-laki di sini saya ambil contoh beberapa literatur mengatakan bahwa ukuran tubuh manusia di dewasa laki-laki itu 1:7 atau 1:8 dari ukuran kepala manusia. Jadi teman-teman bisa melihat ya contohnya untuk ilustrasi ini di samping ini. Oke, saya lanjut. Fisik manusia, melihat fisik manusia merupakan salah satu cara setelah mengetahui struktur manusia, supaya saat kita membuat gambar anatomi manusia dapat dihasilkan berbagai macam karakter fisik manusia, seperti laki-laki, wanita, baik itu tua atau muda, serta anak-anak maupun balita. Jadi untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan hanya cukup menggambar segitiga berlawanan arah. Nah, segitiga berlawanan arah itu yang bagaimana nanti akan saya jelaskan, dan nanti akan masuk tugas pertama teman-teman semua ya, membuat proporsi manusia. Oke. Proporsi manusia tidak lain merupakan kelanjutan dalam menyempurnakan tampilan gambar manusia. Hal tersebut dibuat ke dalam berbagai karakter fisik manusia, laki-laki atau perempuan yang gemuk atau kurus, pria tua yang kurus atau ideal, balita yang gemuk atau bahkan kekurangan gizi dan lain sebagainya. Jadi di sini proporsi manusia itu merupakan penyempurnaan tampilan gambar manusia ya. Jadi secara ideal memang fisik manusia itu bermacam-macam, tapi semuanya itu proporsi tubuh manusia itu yang ideal itu yang memiliki biasanya atlet atau olahragawan ya. Jadi proporsi manusia yang ideal. Jadi bukannya tubuh kita tidak ideal, namun secara ideal, secara proporsi itu untuk laki-laki dan perempuan itu penggambarannya sama dengan proporsi tubuh para atlet atau olahragawan seperti itu. Nah, kita masuk ke membuat profil kepala manusia. Jadi ketika menggambar tentang manusia, sebagian besar bentuk detail kepala biasanya sering dijadikan permulaan dalam menggambar. Itu biasanya teman-teman melakukan itu ya, membuat kepala dulu, baru kemudian membuat bagian tubuh yang lain. Banyak metode yang digunakan dalam menggambar manusia, khususnya pada bagian kepala. Ada yang membayangkan seperti bulatan telur, bahkan ada yang membuatnya dari bulatan besar dan kecil yang digabungkan menjadi sebuah kepala. Jadi berikut dua cara yang paling mudah menggambar kepala manusia. Jika akan saya tunjukkan ya, bagi teman-teman yang mungkin masih basic mengetahui menggambar manusia, akan saya jelaskan tentang cara yang paling mudah ketika kita mau menggambar manusia, khususnya bagian kepala. Oke, ini yang pertama. Jadi gambar wajah depan. Cara pertama, mula-mula buat tarikan garis lengkung hingga membentuk bulatan telur, dan boleh dari mana saja memulainya. Jika gambar telur belum pas terbentuk, jangan ragu untuk menimpalnya berkali-kali tarikan garis tadi. Berhubung ini adalah gambar atau sketsa awal, maka pensil jangan terlalu ditekan. Jadi tipis-tipis saja. Maksudnya ini kan hanya sketsa untuk menentukan proporsi bagian wajah atau bagian kepala.
Jadi teman-teman untuk membuat proporsi kepala manusia itu jangan langsung tegas dulu ya, tapi tipis dulu untuk menentukan proporsi yang ideal kepala, khususnya kepala manusia. Baru kemudian teman-teman mencoba untuk membuat tanda-tanda ini, garis tengah balance ya, untuk nanti tempat kita menaruh bagian-bagian pada wajah ya, ada hidung, ada mata, ada alis, ada bibir dan sebagainya. Nanti akan menjadi panduan kita ketika akan menempatkan bagian-bagian tersebut. Tapi hal itu akan saya presentasikan di materi selanjutnya, tidak di bagian itu. Tapi nanti teman-teman untuk tugas awal nanti adalah mencoba membuat proporsi manusia di awal-awal nanti ya. Kita lanjut ke profil kepala manusia ya. Ketika bulatan telur sudah terbentuk, tahap selanjutnya adalah membagi bulatan telur menjadi dua. Setengah kepala bagian atas dan bawah masing-masing juga dibagi dua. Seperempat bagian paling bawah dibagi dua juga. Jadi garis-garis tadi tempat nanti kita menaruh bagian-bagian organ manusia pada wajah ya. Ada mata, hidung, telinga, bibir dan sebagainya. Oke. Terus gambar wajah menyamping. Pola proporsi untuk ukuran tinggi tetap sama ya, tetapi ukuran lebar terdapat perbedaan. Perubahan dari pandangan depan menghadap ke arah pandangan menyamping ya. Ukuran lebar kotak proporsi menjadi semakin melebar dan wajah tidak lagi bulat telur lagi, karena ini kita melihatnya dari samping. Jadi beda dengan tadi ketika kita melihat dari depan itu bulatnya bulat telur, tapi ketika dari samping itu tidak bulat telur lagi. Namun jika posisi semakin miring ke samping, maka bentuk lengkungan pada bagian yang mendekati arah muka semakin berkurang. Jadi coba perhatikan gambar di samping dan bandingkan lebar ketiga ukuran kotak-kotak pada perbedaan posisi wajah. Jadi di sini ada ukuran ya, ukuran dari wajah menyamping sudah dibagi-bagi. Nah, di sini tidak bulat telur. Teman-teman bisa melihat penempatan posisi garis-garis bantu ini nanti untuk bagian mata, hidung, alis, bibir dan sebagainya. Nanti lebih mudahnya nanti akan saya tugaskan teman-teman ada di bagian belakang, akan saya tunjukkan dan teman-teman bisa menirunya atau bahkan mengembangkan lagi sesuai kreasi teman-teman, itu saya silakan gitu ya, nanti akan saya tunjukkan. Ini untuk profil kepala manusia bagian belakang ya, menggambar belakang kepala manusia. Garis besarnya bisa kita buat dengan posisi membelakangi penuh dan membelakangi 3/4. Di sini tidak ada membelakangi setengah ya, jadi artinya membelakangi setengah sama dengan pandangan setengah atau pandangan samping penuh. Jadi ini pandangan full dari belakang ya. Kalau pandangan setengah itu ibaratkan tadi yang menyamping begitu. Terus ada gambar pandangan atas bawah. Nanti akan saya tunjukkan contohnya, teman-teman nanti akan saya tugaskan untuk membuatnya nanti. Kita telah mempelajari garis-garis bantu pada sketsa wajah dengan pembagian garis lurus saja. Dan hal tersebut akan lain jika bulatan wajah tersebut kita lihat dari atas atau dari bawah. Ternyata garis-garis pembagi tersebut melengkung mengikuti posisi pandangan. Jika garis lengkung mengarah ke bawah, artinya kita melihat dari atas. Dan apabila garis lengkung mengarah ke atas, artinya kita melihat wajah dari bawah. Nanti ada gambarnya nanti. Garis-garis lengkung tersebut dapat dijadikan pedoman kita untuk meletakkan detail-detail wajah. Detail-detail wajah tersebut kedudukannya mengikuti pandangan melengkung ke bawah atau ke atas sesuai dengan posisi manusia itu berada. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Ketika lengkungannya itu berada di bawah ya, itu berarti dia sedang melihat ke bawah. Oke. Ini adalah konstruksi membuat kepala manusia ya, dengan membuat garis-garis bantu, mulai dilengkapi untuk bagian wajahnya, terus kemudian ini membuat sketsanya. Jadi ini semacam garis bantu teman-teman nanti di awal-awal membuat manusia anatomi itu kalian mencoba dari awal dengan garis-garis bantu seperti ini. Baru kemudian kita melangkah ke isian pada kepala atau wajah. Begitu. Nah, jadi itu materi dari saya, cukup singkat memang, tetapi di sini teman-teman saya harapkan untuk mencoba ya, langsung kita praktek ya. Dan di sini tugas 1 dari saya, kalian bisa menirukan apa yang saya buat
dengan media atau bidang kertas A3, teman-teman bisa membuat ini, dan ini akan saya koreksi atau saya cek di pertemuan yang akan datang. Di tugasnya apa saja? Ada 5 poin. Pertama adalah kalian membuat karakter wajah. Oke, di sini ada 4 karakter wajah ya, atau kepala ya. Kalau pasnya saya pilih mengatakan wajah. Teman-teman tidak perlu membuat isiannya dulu, tetapi mengetahui atau memahami bagaimana cara membuat wajah. Jadi di sini yang tadi saya presentasikan bulat telur dan sebagainya, ada beberapa metode. Nah, teman-teman itu silakan membuat keempatnya dulu dalam satu bidang A3. Nanti selanjutnya teman-teman mau memakai yang mana atau cara yang mana untuk membuat wajah, silahkan bebas memilih salah satu dari keempat ini. Tapi ini yang keempat cara ini adalah cara atau metode yang umum digunakan ketika kita mau membuat konstruksi atau karakter wajah. Ini adalah tugas pertama. Langsung poin kedua, buatlah gerakan kepala manusia dalam berbagai kondisi. Ini saya membuat 10 gerakan kepala, dari menyamping, dari depan, dari tampak belakang, atas, melihat ke bawah dan sebagainya. Ini saya sudah sediakan 10 gerakan kepala. Teman-teman jika ingin menambahkan atau punya kreasi ya, atau mungkin lebih dari 10, silakan. Tapi paling tidak 10 gerakan kepala ini kalian buat di satu lembar A3. Misalkan teman-teman membuat lebih dari 10, itu malah lebih bagus, dan saya nanti akan dapat mudah memberikan kalian nilai yang baik seperti itu. Terus selanjutnya di halaman selanjutnya kalian membuat proporsi tubuh pria dan wanita seperti contoh. Jadi di sini adalah ukuran-ukuran tubuh manusia ya. Saya di sini menggambarkan pria dan wanita. Kalau di awal tadi saya mencoba menjelaskan tentang karakter tubuh manusia. Pada pria khususnya itu hitungannya adalah ukurannya 8 kali kepala, ukuran kepala maksud saya. Tapi di sini ada juga aturan lain yang biasa saya buat dari dulu, itu dengan ukuran-ukuran sebagai berikut ya. Teman-teman bisa melihat ini ini ukuran kepala, tetap patokannya adalah kepala. Terus ini ada ukurannya 2,5 kepala ya. Terus ini juga 1,5 antara pinggang sampai lutut, 2,5 ini lutut sampai mata kaki, dan setengah untuk mata kaki sampai telapak kaki. Nah, ini sama halnya dengan pria dan wanita. Cuma di sini membedakan adalah wanita lebih pendek daripada pria. Ini secara ideal seperti itu. Tapi sesungguhnya di luaran sana itu banyak pria yang secara tinggi badan lebih rendah daripada wanita, banyak ya. Tapi di sini saya ngambil sisi idealnya saja. Nanti untuk pengembangan akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi ini kalian buat dalam satu lembar A3, teman-teman silahkan. Yang pertama sisi sebelah sini untuk proporsi tubuh pria dan wanita. Terus ini tadi yang saya jelaskan tentang segitiga terbalik, ketika pria itu sisi bagian lancip ada di bawah ya. Jadi segitiga dibalik, sedangkan wanita itu segitiga yang lancipnya itu ada di atas. Jadi secara proporsi seperti ini, dan hasilnya akan seperti di bawah ini. Oke. Kalian praktekkan, kalian coba minimal meniru apa yang saya buat ini dengan perhitungan-perhitungan yang sudah saya cantumkan di gambar ini. Silahkan dicoba. Oke. Terus poin selanjutnya adalah buatlah proporsi pria dan wanita. Jadi lihat contoh di atas ya, contoh yang sudah saya buat. Gambar pertama berdiri tegak ke depan, dan gambar kedua melakukan aktivitas, dan aktivitasnya bebas. Jadi ini saya ambil contoh wanita, dan ini ada pria. Jadi satu halaman ya. Kalian boleh satu halaman, boleh 2 halaman. Jadi halaman pertama kalian gambar proporsi wanita, yang satu tegak menghadap ke depan, dan yang satu adalah melakukan aktivitas. Nah, ini saya contohkan aktivitasnya adalah digonggongin anjing ya. Jadi meloncat gitu kan, kaget gitu kan. Terus yang kedua ini proporsi pria ya, dari tampak dari depan, dan gambar yang kedua pria dengan aktivitas yaitu bermain bola seperti itu. Oke, silakan nanti mencoba teman-teman mempraktekkan. Untuk aktivitas manusianya bebas ya.
Kalau di sini saya mencontohkan ini, tapi misal teman-teman nanti punya aktivitas manusia lainnya, saya silakan, bebas. Selanjutnya ini adalah proporsi juga antara pria dewasa, wanita dewasa, SMP dan SD. Jadi teman-teman ini bisa membuat, paling tidak di sini kalian ada gambaran ya, ukuran proporsi pria dewasa, wanita dewasa, terus usia anak SMP dan usia anak SD. Nah, paling tidak ukurannya segini ya, teman-teman nanti coba praktekkan juga di satu lembar lagi ya, untuk membuat konstruksi ini. Oke, itu materi dari saya. Nanti teman-teman silahkan untuk membuat tugas yang sudah saya berikan tadi. Tugasnya ada 5 halaman ya, 5 halaman atau bahkan 6 halaman. Ini kalian pisah juga nggak apa-apa di halaman yang berbeda. Satu halaman yang laki-laki, satu halaman untuk perempuan. Jadi kurang lebih ada 5 sampai 6 halaman. Itu presentasi dari saya. Tugas akan saya cek di pertemuan selanjutnya. Teman-teman misal ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan kita sharing di grup WA tentang tugas-tugas ini. Dan saya harapkan teman-teman minggu depan sudah mulai bisa untuk saya ajak presentasi seperti itu. Baik, begitu perkuliahan gambar anatomi pada kesempatan kali ini. Misal ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.